sedang dipersiapkan ya untuk sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang premium. Intinya cuma satu Pak, kita bekerja dengan hati saja Pak. Sepertinya itu malah membuat kita betah Pak. Ketika kita sudah masuk, mungkin Bapak juga pernah merasakannya, ada semacam hubungan emosional yang dibangun. Bahkan masyarakat sana menganggap Pak Greg ini muasalaki. Aduh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di program musik ya, Ngerumpi Visip Asik. Oke, bersama kita sudah ada Bapak Gregorius Manau yang jauh-jauh datang dari Labuan Bajo membersamai kita untuk ngobrol seputar aktivitas yang selama ini beliau lakukan. Apa kabar Pak Greg? Kabar baik. Ya, alhamdulillah. Pak Greg ini kan orang jauh ya saya kira. Yang kita kenal Pak Greg ini orang Nias ya. Tapi aktivitasnya lebih banyak di Labuan Bajo ya Pak. Ceritanya gimana Pak Greg bisa sampai di Labuan Bajo itu? Oh iya Pak, jadi sebenarnya saya itu sebelum di Labuan Bajo sudah berada di daerah ND Momere di 2013 Pak. Jadi saya bekerja sebenarnya di salah satu NGO yang concern terhadap pengembangan destinasi wisata. Okay. Nah dari situlah dari 2013 itu sampai 2016 saya bekerja di Flores bagian timur ya. Yeah. Dan setelah itu pindah lagi sempat di Bali setahun. Dan 2018 saya kembali ke Flores tapi sudah tidak di wilayah timur tetapi di wilayah barat yaitu Labuan Bajo Pak. Jadi itulah cerita kenapa saya bisa nyampe ke Labuan Bajo walaupun saya dari Nias ya. Iya. Ya, kalau bagi kita yang pertama ke Flores ini Pak ya, seolah-olah membalikkan fakta atau membalikkan apa yang kita pikirkan itu tentang Flores. Kalau bagi orang yang belum pernah ke sana, Flores itu kering dan lain sebagainya. Tapi begitu sampai sana, ini luar biasa. Nah, Pak Greg ketika masuk Flores itu apakah juga merasakan hal yang sama atau bagaimana Pak Greg? Betul sekali Pak, sama. Saya juga awalnya juga berpikir hal yang sama Pak ya, karena tidak biasa mendengar ya, apalagi kalau spesifik nama kabupaten ya. Iya. Dulu saya di Momere gitu, itu Momere di mana gitu. Ya kita kan taunya dulu itu Jawa, Sumatera, Bali ya seperti itu. Tapi memang betul Pak, setelah nyampe ke Flores, pada akhirnya saya menyadari, wah ternyata Flores itu sangat-sangat indah. Tidak hanya sumber daya alamnya saja, tetapi termasuk juga manusianya juga, masyarakatnya sangat ramah mereka dan sangat membuka diri ya untuk orang-orang pendatang ya seperti saya pada saat 2013 sudah bekerja di sana. Dan itu yang menjadikan sebuah alasan pada akhirnya kenapa dari 2013 sampai sekarang saya masih bertahan Pak di Flores. Ya, gitu, betah Pak Greg ya di Flores. Apakah juga begini Pak Greg, ini kan orang-orang Nusa Tenggara Timur lah atau Flores secara khusus itu masyarakat yang sangat luar biasa ramah. Betul. Menurut saya sebagai orang yang juga beberapa waktu yang lalu pertama kali menginjakkan kaki di Flores. Apakah itu juga yang membuat Pak Greg merasa betah Pak Greg? Oh iya, udah pasti Pak. Jadi kita itu merasa walaupun kampung jauh ya Pak ya, saya di Nias Sumatera Utara sana, tetapi ketika di Flores itu saya sepertinya menemukan keluarga-keluarga yang sebenarnya tidak ada bedanya dengan seperti keluarga saya di kampung, karena mereka sangat ramah ya, dan menganggap saya juga bagian dari keluarga mereka. Ya kalau saya istilahnya itu bilang ya seperti kampung kedua pada akhirnya Pak di sana. Itu yang membuat saya bertahan di Flores. Iya, harapan Pak Greg sendiri dengan begitu lama ya dari 2013 sekarang 2022, harapan Pak Greg sendiri terhadap mungkin secara spesifik ya masyarakat Flores atau Nusa Tenggara Timur secara umum ini seperti apa Pak Greg?
Iya, kalau melihat sekarang Flores ya, dengan program-program yang skala nasional Pak ya, di mana Flores itu memang sedang dipersiapkan ya untuk sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang premium. Ya kalau saya secara pribadi ya berharap bahwa sebenarnya dari program tersebut masyarakat Flores lah yang seharusnya bisa berperan ya lebih banyak dan menerima manfaat dari program tersebut. Karena seperti yang kita ketahui sendiri, proses pembangunan yang terjadi di Flores ini kan sebenarnya baru kelihatan masif itu beberapa tahun belakangan Pak. Dibanding daerah-daerah lain yang ada di Indonesia ya, seperti di Jawa dan di Sumatera. Nah inilah kesempatan sebenarnya Pak, kalau saya berpikirnya ini kesempatan buat teman-teman yang di Flores untuk bisa mengambil bagian dan semoga mereka tidak jadi penonton saja Pak. Oke. Seperti yang sering terjadi di destinasi-destinasi yang pengembangannya tidak ini. Ya. Kalau Pak Greg, ini kan kita di dunia kampus ini kan ya salah satu aspek yang juga menjadi perhatian kita adalah pengabdian pada masyarakat Pak Greg ya, atau tridharma kita, salah satu dharmanya itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini kalau melihat pengalaman Pak Greg selama 2013 sampai 2022 tentu itu juga banyak pengalaman ya terkait dengan kampus Pak Greg. Kalau menurut Pak Greg sendiri, kira-kira keterlibatan kampus ya dalam pengembangan masyarakat di Flores sendiri seperti apa Pak Greg? Ya kalau saya lihat sih sangat ini Pak ya, berdampak besar sekali dan itu sebenarnya sangat baik kalau program-program seperti itu selalu ada ya, tidak hanya di Flores, bahkan saya pikir di seluruh Indonesia. Karena ketika ini kalau kita bicara KKN ya Pak ya, program-program KKN ini, karena ini sebenarnya kesempatan ya, tidak hanya bagi adik-adik mahasiswa untuk bisa berkontribusi sebenarnya di komunitas atau di pedesaan, tetapi ini sebenarnya juga salah satu cara atau semacam kebanggaan juga sih Pak, saya lihat, dan pola yang bisa mempersingkat hal-hal yang mungkin tadinya tidak ditemukan dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin dari seperti kami di LSM Pak. Contohnya begini Pak, kan kegiatan-kegiatan KKN ini kan langsung berinteraksi dengan masyarakat di desa. Mereka tinggal di rumah dan berinteraksi dengan pemilik rumah, keluarga di sana, dan ini menciptakan sebuah nuansa yang mungkin dari keluarga tersebut belum ada sebelumnya. Sehingga saya melihat bahwa ada perubahan yang terjadi ketika hal ini dilakukan, di mana hal paling kecil saja Pak, kalau kami perhatikan ada kepercayaan diri masyarakat. Biasanya ada kan kelompok-kelompok dari di warga di desa yang mungkin tadinya mungkin tidak terlalu terlibat dalam kegiatan apapun atau mungkin sungkan, tetapi ketika adik-adik mahasiswa tinggal di rumahnya terus berinteraksi, ada semacam hubungan emosional yang dibangun, sehingga mulai pelan-pelan juga percaya diri itu satu. Terus ada banyak hal lainnya Pak, termasuk juga dari aspek soal kebersihan, karena namanya juga ada tamu masuk ya mau tidak mau ya rumah harus bersih ya, hal seperti itu sangat memberi dampak saya pikir. Belum lagi transfer pengetahuan ya, karena ini kan ada interaksi langsung seperti itu Pak. Ya Pak Greg, ini kesan yang kemudian muncul ketika kami sampai di Flores, khususnya di Waturaka. Bahkan masyarakat sana menganggap Pak Greg ini mosalaki, mosalaki pariwisata Waturaka katanya. Nah, kira-kira yang yang Pak Greg tunjukkan kepada mereka ketika Pak Greg masuk di situ itu apa Pak Greg yang? Sebenarnya sih yang kita lakukan itu sederhana saja Pak. Sebenarnya tidak ada yang berlebih ya. Karena kita itu hanya membantu untuk memberi mereka semacam insight saja dari apa yang sudah mereka miliki.
Dimana ketika contohnya kita bicara bahwa daerah mereka itu punya potensi wisata yang begitu menjanjikan, dan pada saat yang bersamaan juga mereka punya aset-aset yang kalau dikelola dan dikemas baik ini bisa memberi manfaat secara ekonomi buat mereka. Nah itu saja sebenarnya yang kita lakukan, Pak. Jadi kalau saya katakan kita itu hanya men-trigger mereka saja untuk mau melihat peluang dan mengembangkan aset yang mereka miliki, mengelola aset yang mereka miliki ini untuk kepentingan mereka. Jadi kalau kita di sana itu ya pastinya buat kelompok ya, terus berembuk, siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi bendahara, terus apa-apa saja mungkin atraksi atau servis yang mau ditawarkan kepada wisatawan. Sebenarnya hal-hal yang umum, Pak, tetapi yang akan membuat itu menjadi lebih ya bernilai itu ketika masyarakat di desa itu sudah penuh dengan kesadaran tanpa paksaan terlibat aktif, dan itu yang terjadi di Waturaka ya sebenarnya. Jadi masyarakatnya sangat berkontribusi luar biasa. Ya saya pikir kami sebagai pekerja yang pendamping itu mungkin dari 100% hanya 20 atau 30% di awal yang banyak melakukan kegiatan, tapi selebihnya mereka sih sebenarnya. Tapi saya ingat sesuatu ini Pak Greg. Apa jangan-jangan karena Pak Greg ini live in di tempat itu yang kemudian membuat masyarakat itu merasa begitu sangat dekat dengan Pak Greg? Oh iya Pak, mungkin seperti itu. Tetapi live in itu sebenarnya kalau di kita itu sebenarnya salah satu strategi Pak untuk lebih cepat memahami budaya di sana. Tapi itu juga kan butuh pengorbanan Pak Greg ya. Maksudnya Pak Greg juga punya keluarga, punya kepentingan yang lain kira-kira yang. Nah untuk mengatasi kira-kira problem pribadi ketika kemudian memutuskan live in di dalam itu seperti apa Pak Greg manage? Nah inilah yang menarik Pak sebenarnya dari Flores sendiri. Ketika kita sudah masuk, mungkin Bapak juga pernah merasakan ya. Ketika kita masuk ke desa atau salah satu desa di situ disambut dengan suasana yang hangat, sepertinya itu malah membuat kita betah Pak. Kita malah akan tidak memikirkan hal lain ya, karena ada keramahan di situ, ada rasa kekeluargaan, sehingga jarak kita yang sangat berjauhan dengan kampung pun tidak terasa, karena kita merasa bahwa kita sudah punya keluarga nih di sini, seperti itu. Ya, mungkin terakhir Pak Greg ya, ini bagi saya pribadi, apa yang dirasakan oleh masyarakat khususnya di Waturaka terhadap Pak Greg ini tentu menjadi pelajaran bagi kita semua ya, terutama kita yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Kira-kira kalau ini pesan, kalau kita bicara pesan ya, pesan Pak Greg sendiri terhadap teman-teman pemberdaya itu seperti apa Pak Greg? Iya, kalau saya bisa katakan ya sebenarnya apapun programnya, apapun model pendampingan yang dilakukan dan strateginya ya intinya cuma satu Pak, kita bekerja dengan hati saja Pak. ini intinya Pak Greg ya, kita bekerja dengan hati. Ya saya kira terima kasih banyak Pak Greg sudah sama-sama, Pak, berbincang-bincang dengan kami di program kami di FISIP ini ya, kita sebut musik Pak Greg, ngerumpi FISIP asik. Teman-teman sekalian, demikian obrolan singkat kita bersama Bapak Gregorius Manau, dan sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Pak Greg, ini kita punya sedikit kenang-kenangan buat Pak Greg supaya tetap ingat Surabaya Pak Greg. Siap Pak. Supaya ingat Queen Sunan Ampel Surabaya. Nah ini sudah disiapkan. Nah Pak Greg mohon bersedia untuk menerima ini Pak Greg. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Greg. Terima kasih Pak. Ya.